Nama saya Saharani Emalia Putri yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi pemanasan global. Adapun anggota kelompok kami, Mika Maharani, Nadia Bishabila, Adinda Lestari. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada penyebab pemanasan global. Pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Penyebab pemanasan global yang pertama itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu permukaan pada bumi yang disebabkan oleh perubahan pada kondisi serta komposisi atmosfer yang sehingga panas dari matahari tetap berada di bumi dan tidak dipantulkan secara sempurna ke atmosfer. Yang kedua ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan ozon sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Lapisan ozon menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Dengan adanya penipisan lapisan ozon, hal ini akan membuat sinar ultraviolet akan banyak masuk ke permukaan bumi, di mana sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan menurunnya hasil panen. Yang ketiga ada emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya karbon dioksida. Polusi merupakan faktor utama penghasil emisi karbon. Pada umumnya, sumbangan karbon dilakukan oleh negara-negara industri. Yang kedua ada dampak pemanasan global. Ada beberapa dampak pemanasan global. Pertama, jadinya perubahan habitat. Akibat pemanasan yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan beberapa tumbuhan dan hewan mengalami kesulitan untuk bertahan di habitatnya. Yang kedua, gangguan cuaca dan iklim. Iklim berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara komponen-komponennya. Akibatnya, curah hujan tinggi, musim kemarau berkepanjangan, naiknya volume air laut, bencana alam, dan berkurangnya sumber air. Yang ketiga ada gangguan kehidupan di laut. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang keempat ada meningkatnya permukaan air laut. Sejumlah besar es yang melapisi Antartika telah mencair akibat adanya pemanasan global. Hal ini mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik di seluruh dunia. Tentunya hal ini juga berdampak bagi daerah pantai. Dan juga mengancam kesehatan manusia. Penyakit malaria dan demam dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas. Gelombang panas yang terus meningkat akan menyebabkan penyakit dan kematian. Kekeringan akibat perubahan iklim menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi. Dan juga perubahan hasil panen. Perubahan iklim yang sering tidak menentu akan mengakibatkan para petani gagal panen dikarenakan tumbuhan yang akan dipanen kekurangan atau kelebihan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya terangkan itu upaya untuk mengurangi pemanasan global melalui organisasi. Yang pertama itu ada World Meteorological Organization. Pada tanggal 10 sampai 15 September 2012 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pemerintah Indonesia didaulat untuk menggelar konferensi meteorologi internasional. Di dalam konferensi tersebut membahas tentang pengembangan, implementasi, dan pelaksanaan sistem terintegrasi observasi, data processing, komunikasi, dan manajemen data, serta penyediaan layanan cuaca untuk publik antara negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat IPCC.
IPCC adalah badan ilmiah yang melakukan kajian secara berkala mengenai aspek ilmiah dan dampak perubahan iklim serta cara-cara mengatasinya. Dalam melaksanakan tugasnya, IPCC memiliki 3 kelompok kerja. Bidang pertama itu mengkaji ilmiah perubahan iklim, bidang kedua itu mengkaji dampak, adaptasi, dan kerentanan terhadap perubahan iklim, dan bidang yang ketiga itu mengkaji mitigasi perubahan iklim. Laporan-laporan IPCC disusun oleh ribuan ahli dari seluruh bagian di dunia. Yang ketiga itu ada UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan perjanjian ini adalah melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir ada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi, yang diselenggarakan di Kyoto Desember 1997. Protokol Kyoto menawarkan 3 mekanisme fleksibel untuk membantu negara industri dalam menekan laju emisi karbon sebagai berikut. Yang pertama, implementasi bersama, joint implementation. Yang kedua, perdagangan karbon internasional, international carbon trading. Yang ketiga, mekanisme pembangunan bersih, clean development mechanism. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya berdiri di sini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas karena kondisi saya lagi kurang sehat. Langsung ke materi saya, yaitu tindakan untuk mengurangi pemanasan global. Tindakan pertama yaitu reboisasi. Hutan merupakan lahan hijau yang menghasilkan banyak oksigen bagi makhluk hidup. Selain itu, pepohonan hutan akan menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis sehingga kadar karbon dioksida selama proses fotosintesis berkurang. Jadi reboisasi atau penanaman kembali pohon sangat dianjurkan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Tindakan kedua yakni energi alternatif. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam merupakan bahan bakar yang umum digunakan di Indonesia. Padahal ketiganya mengeluarkan CO2 sehingga mengeluarkan emisi karbon. Oleh sebab itu dicarilah solusi dengan menggunakan sumber energi alternatif, misalkan energi nuklir, energi biomasa, dan energi matahari atau solar cell, kemudian panas bumi, dan sebagainya. Selain menggunakan energi ramah lingkungan, kita juga harus cermat dalam pemakaian listrik. Tindakan ketiga yaitu manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan dilakukan dengan cara reuse, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali dan reuse berhemat. Recycle artinya daur ulang. Limbah-limbah yang ada, mendaur ulang limbah-limbah yang ada. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu menggunakan kembali kantong plastik dan jangan dibuang sembarangan. Mengurangi penggunaan kertas, menggunakan sapu tangan daripada tisu, mengurangi penggunaan barang-barang plastik sekali pakai, menggunakan produk ramah lingkungan, mengkonsumsi makanan organik, menggunakan tas daur ulang, dan memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Saya Luciani, saya dari kelompok 4. Tanda-tanda perusahaan ozon itu seperti itu. Suhu di bumi semakin tinggi, sinar UV banyak masuk ke permukaan bumi. Saya Luciani dari Energi biomasa itu energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber daya alami yang dapat diperbarui. Contohnya kotoran ternak dan limbah peternakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 3. Mengapa gas hasil pembakaran sampah termasuk emisi karbon? Karena
Gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa mengandung CO2. Perkenalkan, nama saya Samsul Fadila dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, selain penyakit malaria dan demam, penyakit apa lagi yang mengancam kesehatan manusia? Jawabannya yaitu penyakit kanker kulit, katarak, dan menurunnya kekebalan tubuh. Kesimpulannya, pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, dan emisi karbon. Yang kedua, beberapa dampak yang disebabkan oleh pemanasan global. Yang pertama, terjadinya perubahan habitat. Yang kedua, gangguan kehidupan laut. Yang ketiga, gangguan cuaca dan iklim. Yang keempat, meningkatnya permukaan air. Yang kelima, mengancam kesehatan. Dan yang keenam, perubahan hasil panen. Kesepakatan internasional terkait pemanasan global diantaranya sebagai berikut. World Meteorological Organization atau WMO. Yang kedua, Intergovernment Panel on Climate Change atau IPCC. Yang ketiga, United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Yang keempat, Protokol Kyoto. Yang terakhir, upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global antara lain: yang pertama, reboisasi. Yang kedua, mencari sumber energi dan energi alternatif. Yang terakhir, ada manajemen lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.